Kita lanjutkan dialog di studio. Saya masih bersama Mas Roy dan Bang David. Bang David, gimana reaksi loyalis Jokowi terhadap putusan gugurnya PK Bang Silves? Ya, jadi gini, pertama masalah Bung Silver ini itu kan masalah sangat personal ya. Jadi nggak ada hubungan antar lembaga, antar organ-organ. Organ kan saling mendukung kan? Ya, sebagai teman ya, solidaritas sesama teman itu sebagai satu komunitas aktivis, kemudian aktivis 98, lalu kemudian sama-sama pendukung Jokowi, sama-sama pendukung Prabowo. Ini solidaritas itu pasti ada. Solidaritas itu pasti ada. Pasti ada, terus kemana sekarang? Ya. Solidaritas itu ada, tetapi kalau untuk misalnya gini, yang tadi pertanyaan Mbak, apa reaksi kita? Reaksi kita semua relawan manapun, mulai dari Bara JP dan relawan lainnya, itu selalu tunduk dan patuh pada hukum. Ya. Buktikan. Jadi apapun dasar yang dipakai oleh semua institusi hukum, selama itu prosesnya adil dan ada dasar hukumnya ya nggak ada problem kan. Jadi karena hukum itu hanya bisa dilawan dengan hukum juga. Jadi kita nggak ada misalnya harus menghalangi kalau misalnya dipandang untuk mengeksekusi, karena juga kuasa hukum dari Bung Silver juga itu sudah melakukan atau mempersiapkan langkah-langkah hukum ketika reaksi aparatur hukum ini akan dijawab dan disikapi dengan pola ini. Katanya akan tunduk. Iya, perlawanan hukum, tunduk pada hukum dalam tunduk tapi koridor. melawan. Enggak, jadi gini Mbak. Jadi apa yang disiapkan Bang? Jadi apa yang disiapkan? Langkah hukum apa yang disiapkan berikutnya? Ya gini, pertama yang kemarin itu saya bilang bahwa ini kan sudah daluarsa berdasarkan pasal 84 KUHP ya. KUHP yang masih berlaku. Biar aja Mas Roy, ini pemahaman dari Bang David bahwa pasal 78, 84, 85 KUHP adalah sudah daluarsa karena sudah 6 tahun. Ya. Itu dasar kalau misalnya ada eksekusi kan. Yang kedua, berdasarkan putusan MK 2013, PK itu dimungkinkan lebih dari sekali. Itu juga dalam proses mencari bukti. Dengan catatan harus hadir ya, karena ini pidana. Kalau perdata bisa diwakilkan kuasa hukum, itu kan, kalau pidana harus hadir. Iya, itu kan berpulang pada pribadi. Karena kita sudah lihat pengalaman PK yang sebelumnya kan, 2 kali berturut-turut tidak hadir. Maksud saya itu sangat berpulang pada seorang pribadi Sylvester kan. Itu di luar ranah kami. Nggak bagus itu aja. Itu di luar ranah kami sebagai teman. Nah, yang ketiga tadi kan ada langkah hukum terakhir, misalnya yang tadi sempat disinggung juga soal pengampunan dari seorang presiden. Ya kan? Itu ada semua proses yang bisa dilakukan. Jadi gerasi juga akan menjadi langkah hukum berikutnya. Artinya peluang-peluang itu ada ya, bahwa itu mau dipakai sebagai langkah terakhir, ya nggak ada. Itu hak warga negara untuk meminta bahwa itu diskresi dan sepenuhnya menjadi hak prerogatif seorang presiden, itu kan kembali kepada presiden. Tentu kan misalnya berpulang nanti, kalau misalnya gerasi, rehabilitasi kan pertimbangan MA, ya kan, amnesti, abolisi kan pertimbangannya dari DPR, itu kan semua langkah-langkah hukum, dan itu nggak ada yang bisa melarang. Itu ruang-ruang, peluang dan kanalisasi. Jadi ada 3 opsi itu ya yang akan ditempuh ya. Itu semua ruang. Mas Roy, Anda melihat Kejari udah gercep nih, langsung 2 kali tidak hadir, digugurkan. Anda juga akan melihat, apakah Anda juga melihat Kejari akan gercep juga, eksekutor akan gercep harusnya begitu. Kalau institusi negara, entah itu namanya Kejaksaan Agung atau itu namanya Kejaksaan Negeri, ya itu tidak kemudian dihina sehina-hinanya. Ini namanya dihina sehina-hinanya oleh seorang namanya Sylvester Matutina. Oh, enggak ada penghinaan di situ. Sudah, sebentar. Saya tadi nggak mau tahu ya. Jadi artinya gini, artinya dia berusaha mensiasati hukum dengan segala cara, ya kan gitu. Kemudian kemarin mencoba PK. Tadi saya juga dengar itu ada upaya untuk mengajukan supaya nanti dapat gerasi. Dan itu sah-sah saja loh Mas Roy, warga negara boleh loh. Nggak ada yang salah itu. Tapi kalau presiden nanti misalnya membeli abolisi, ya kalau abolisi nggak mungkin lah. Ya, itu kembali kepada seorang presiden. Kalau kemudian misalnya membeli amnesti, akan jatuh nanti di bawah dari Pak. Tapi kalau gerasi dikabulkan, itu tidak, itu dosanya
dalam tanda harus kutip. masuk dulu, gitu. Tetap harus Jadi- masuk dulu. Yang jelas ini anak ini Sylvester Matutina Jadi ini jangan tidak Bung Roy jantan. itu mempersepsikan diri Enggak sebagai seorang yang Enggak lah, pokoknya kayak enggak jantan. sebagai hukum dan sebagai orang yang punya Enggak kewenangan jantan. diskresi itu. Oh, enggak lah. Kan gitu. Enggak. Jangan Di sini menempatkan kita seorang presiden dalam diri kebetulan- Bung kebetulan Roy. kita juga ahli hukum, ya, Itu gitu. sangat S3 hukum. Tapi artinya gini, saya nunggu Sylvester itu kemudian kalau memang dia jantan ya, nari-narilah ayo di depan itu. Nah, gini-gini lagi kayak waktu di Polda Dia itu. ada ya. kok. Loh, Dia kan itu menunggu dulu reaksi. kemarin. Nah, Dia kan menunggu reaksi aja. Makanya sekarang keluarlah hidungmu keluar Sylvester ya, dan kemudian setelah itu serahkan diri. Ya, ini, wah itu namanya jantan. Kalau Ya. enggak, mungkin nanti teman-teman aktivis ARM nanti akan memberikan pakaian wanita untuk Sylvester. Ya, karena dia betina dia nggak jantan dia. Oke, udah. Gitu loh. Bang David, Biar keluar Bang David, dia. dengan Noel yang ditersangkakan kemarin, menurut Anda dari penangkapan itu sendiri, apakah Anda melihat ada unsur politis? Jadi gini, kalau case-nya Noel, kembali lagi ini semua kan personal ya, personal. Bahwa Saya ingin dia melihat gambaran pimpinan. dari loyalis bagaimana melihat kejadian ini. Ya, jadi gini pertama Mbak. Semua loyalis Jokowi, loyalis Prabowo ini semua teman-teman ini patuh pada hukum ya. Makanya ketika teman-teman kita diambil karena bermasalah dengan hukum, kita nggak ada perlawanan untuk melakukan perlawanan di luar jalur hukum ya. Kita memberikan supporting moral kepada kawan-kawan yang kena masalah ya. Kita juga memberikan bantuan hukum. Teman-teman yang menjadi pengacara-pengacara itu kan kawan-kawan dari sebagian besar dari relawan juga memberikan beberapa pertimbangan dan masukan-masukan hukum kan seperti itu. Nah jadi kalau misalnya Noel kena kemudian Silver ini kan sudah lebih dulu lah kasusnya kan. Ya, Noel. tapi belum menjalani. Nah, soal kasus Noel lebih itu sepenuhnya Saya tidak tanya kasusnya, tapi apakah Anda melihat di balik OTT KPK Noel itu, lebih Anda jantan. melihat ada unsur politis di dalamnya? Ya unsur politis selalu ada saja nuansa politis dalam setiap jabatan politik. Ya, selalu ada ya. Tetapi bahwa kemudian di dalamnya itu ada dasar-dasar hukum yang menjadi penyebab kausalitas, itu juga kita nggak bisa tutup mata kan. Bahwa dan Noel sendiri sudah ya sebenarnya dalam tanda petik itu mengakui berbuat kesalahan Lebih bagus Noel. karena meminta amnesti kan. Nah, artinya itu kan bagian dari mengakui kesalahan. Itu yang nggak Anda dapati dari Bang Nggak Silvester? dapati dari Sylvester, dan meskipun kita lihat ya Noel tuh sempat nangis ya, tapi dia tunduk pada hukum dan kemudian dia melaksanakan itu, dan memang sudah ada statement dari presiden kan melalui Setkap bahwa tidak akan ada gerasi atau tidak akan ada dari itu Amnesti. bagus ya gitu. Nah, itu yang tidak kita dapatkan pada Sylvester. Masa sih Bang Silvester minta maaf kok? Mana minta maaf? Minta maaf, ada setelah foto-fotonya. kejadian. Foto-foto tidak ada Pak JK. Saya periksa sini kalau ada Pak JK. Saya kalau orang meriksa foto itu udah 1001 lah itu. Enggak bisa Ya, dibantah. jadi gini, Jadi nggak ada ya lagi kan. sebentar. Nggak ada. Jadi Noel Jadi itu menurut Anda tidak ada penyesalan, tidak ada rasa penyesalan. bersalah dari Silvester? malah mengangkangi, malah menghina sehina-hinanya Kejaksaan Agung dan juga Kejaksaan Negeri. Dan kalau Noel, bagus. Kebetulan siang tadi ya, saya ketemu dengan Ketua KPK dalam sebuah seminar ya di kampus. Ya, saya bilang, jadi KPK ini bagus ya, dimulai dari titik Noel. Saya bilang. Ya, Titik Noel. Titik Noel itu bagus untuk memulai ini. Nah, nanti baru Sylvester itu kita kejar nanti Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri. Oke. Jadi gini, nilai positif. Sebentar, Anda pernah mendengar sendiri Bang David, Bang Silvester merasa bersalah?